Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Tsumma qala Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang kedua golongan daripada air, bahagian daripada air yang keduanya tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi, suci pada dirinya air tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lain. Fala yajuzu isti'maluhu, maka air ini tidak bisa dipakai untuk, tidak boleh memakai ini air fil wudu'i, untuk berwudu tidak boleh, wal ghusli, dan untuk mandi tidak boleh, wala fi izalatin najasati, dan tidak boleh pula dipakai untuk menghilangkan najis. Kenapa? Karena airnya itu suci tapi dia tidak bisa untuk mensucikan yang lain. Wa huwa nau'ani, air ini yang bahagian yang kedua ini dibagi kepada dua macam lagi. Yang pertama al-ma'ul musta'malu fi raf'i hadatsin. Yang pertama air ini disebut juga air musta'mal, atau bahasa Indonesianya maknanya air yang sudah digunakan fi raf'i hadatsin, pada menghilangkan hadas atau mengangkat hadas, sudah dipakai berwudu, ai fil wudu'i awil ghusli, air ini sudah dipakai bekas berwudu atau sudah dipakai untuk mandi wajib. Kalau mandi sunat kada. Nah, mandi atau wudu tadi, air yang kita pakai berwudu tadi kita tampung, ya. Misal kita berwudu di keran sebelah. Nah, di keran itu kita tampung pakai ember. Nah, air yang tertampung di dalam ember tadi itu disebut namanya air musta'mal, air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas. Atau mandi wajib, ya. Nah, mandi wajib bekas berjunub kah, bekas bersetubuh kah, atau perempuan yang mandi haid kah, atau mandi nipas kah, itu namanya mandi wajib. Nah, airnya ditampung, ya. Nah, itu airnya musta'mal, airnya suci tapi tidak bisa dipakai lagi untuk mensucikan kedua kalinya, asalkan jangan ada najis tercampur di situ, ya. Kita pakai berwudu, kita tampung air yang bekas membasuh wajah kita toh, bekas wajah membasuh muka kita, kita tampung, kan bersih airnya toh, boleh diminum toh, boleh dimasak, bikin air kopi boleh, karena airnya masih suci, tapi tidak boleh lagi dipakai untuk berwudu kedua kalinya, kada boleh. Tapi ada syarat pulang nanti. Kalau air yang bekas berwudu tadi masih sedikit, belum cukup 2 kullah, nanti ada di belakang ada. Tapi kalau kita tampung sampai mencukupi 2 kullah, nanti ada 2 kullah di belakang itu berapa? 2 kullah. Sampai tertampung cukup 2 kullah, maka air yang cukup 2 kullah tadi suci balik lagi, dia boleh lagi dipakai untuk bersuci. Namanya pula kembali kepada air yang nomor 1 yang minggu dulu, ya. Air suci lagi bisa mensucikan, dipakai lagi wudu, bolak-balik, ya kada apa-apa, ya. Nah, ini orang yang kisahnya nih kada tapi banyak banyu, kada tapi banyak air, jadi ditampung. Kalau kita nih bebuangan banyu, ya kan, sederum sehari, ya. Kalau kami sederum sehari di rumah tuh, borosnya kita, ya. Mandi itu kayak nimba pumpung, sak banyak luputnya, ya. Paham ya? Au fi izalatin najasah. Nah, ini heran, ini mungkin ragu nih. Air musta'mal juga disebut juga air yang bekas menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu kan airnya najis, kada mesti najis. Yang dimana bukan semua najis, bukan. Contoh, najis itu kan ada najis ringan, ada kan? Seperti apa? Anak laki-laki yang nyusu ibunya kada makan yang lain, yang di bawah umurnya 2
tahun. Itu kalau dia kencing, itu kencingnya itu najis ringan dah. Umpama dia kencing di keramik atau di tikar perlak. Kalau tikar ini payah nih, bersihkannya agak payah sedikit. Di keramik lah kita praktikan. Kita lap sedikit, buang dulu najisnya, tidak bisa ada dibuang. Buang dulu najisnya sedikit, kan bekasnya ada tuh. Bekasnya ada tuh. Cukup kita percikkan, cek 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 gitu nah. Percikan gitu cuman, atau kalau ada semprotan yang kayak spray itu udah cukup. Air yang kita semprotkan ke najis tadi itu airnya air mustakmal, bolehlah diminum, boleh. Ambil pipet. Nah, air yang kita percikan gitu tadi tuh yang bekas kencing, nah itu air mustakmal. Atau tahi entangan kita karena tahi cacak bisa juga sebenarnya, ya. Kita siram, tapi jangan basuhan yang tuh. Nanti kita tampung airnya tuh. Asalkan yang tampungan itu, tapi hilangkan dulu najisnya. Jadikan najis hukmiyah. Jadikan najis hukmiyah, ya. Atau tangan kita karena kencing kita sendiri, umpama kering, nah kita siram, airnya kita tampung. Itu airnya tuh namanya air mustakmal, ya. Air mustakmal boleh kita pakai, kita rebus, walaupun itu bekas kena najis, kada masalah. Dalam Islam gitu, ya. Kalau ilmu kedokteran tetaplah kotor, ya. Tapi kalau Islam itu hukumnya suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan, dan halal, boleh diminum. Dalam fikih begitu, boleh diminum, boleh agan basuh piring, boleh, asalkan piringnya jangan kena najis, boleh, ya. Agan ngepel kau boleh, ada masalah. Nah itu, jadi kalau tahu hukumnya nyaman kita. Pokoknya kalau dalam Islam asal itu halal, baik, itu kalau dalam Islam bagus dah tuh. Man akalal haram, man akalal halal. Nah, man akalal halal apa tuh hadisnya Pak? Kayaknya nah, siapa orang yang memakan makanan yang halal, minum minuman yang halal, cemerlang hatinya, ya. Jadi bersinar hatinya, raqat qalbuhu wa jawarihuhu, anggotanya itu cemerlang jadinya, ya, bagus. Air yang tadi halal lah, halal jadinya tuh, bagus jadinya tuh, ya. Cuman dia kada boleh lagi dipakai untuk berwudu kedua kalinya. Yang kedua, al-ma'ul ladzi taghayyara bi mukhalitin tahirin kama il qahwah awis syai. Bahagian yang kedua, air itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Mana dia? Yaitu air taghayyara bi mukhalitin, yang berubah dengan sebab ada campuran. Yang campuran tadi suci, campurannya tuh suci. Nah, benda sesuatu tuh suci yang mencampuri air tadi, itu juga disebut air suci tapi tidak bisa mensucikan. Seperti apa? Kama il qahwah, seperti air kopi. Nih air kopi nih, loh aja nih, ada susunya nih, ya. Air ini ada yang mencampuri air tuh. Apa dia? Susu atau kopi yang mencampurinya. Maka air yang sudah tercampur oleh kopi itu hukumnya suci, sebab kopi itu makanan, ya, halal. Kopi itu tercampur ke dalam air, maka airnya tadi tuh tidak bisa lagi dipakai untuk berwudu, untuk basuh bekameh kada boleh. Di motor bawa teh botol sosro, jangan bekameh cur, basuhkan botol sosro, jangan, tidak boleh, ya. Awis syai, air teh itu kada boleh dipakai untuk, nah, sebab dia disebut sudah menjadi air yang suci tetapi tidak mensucikan. Diminum boleh, ya, diminum boleh. Kumur-kumur bang boleh lah, boleh, sayangnya kada ditagok, ya kan. Nah, wasalis, yang ketiga daripada bahagian air. Kemarin kan bahagian air 4. Nah, mana dia? Tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Suci airnya tuh fi nafsihi, pada dirinya, mutahhirun li ghairihi, mensucikan lagi untuk yang lainnya, tetapi hukumnya makruh isti'maluhu, menggunakannya. Ini sama hukumnya dengan yang pertama, ya. Suci lagi mensucikan, cuman ada sedikit embel-embel, makruh
Kalau yang pertama kan suci lagi mensucikan tapi tidak makruh. Ini bedanya suci lagi mensucikan tapi makruh memakainya. Mana dia? Wa huwa al-ma'ul musyammas, air yang terjemur di matahari. Tapi ini ada syaratnya dalam fikih kitab panjang ada dijelaskan. Kayak apa yang terjemur di matahari itu? Syaratnya air tuh kalau dalam kitab besar itu airnya tuh berada di dalam satu ember atau wadahnya itu yang tahan pukul. Wadahnya tahan pukul, mukulnya wan tekul, awan wasi. Nah, anggaplah apanya leh? Nampan wasi itu ada kan? Nampan wasi kan? Nampan wasi. Nah itu kalau dipukul kan tahanan wasi itu. Nah air itu berada di situ, terjemur di terik matahari, dan mataharinya pun di negara yang panas. Di negara yang panas. Kalau kita ini katanya negara yang sedang, kada panas, kada dingin. Jadi kalau kita ini terjemur kada apa-apa, walaupun di dalam apa namanya? Mangkok yang panas, yang tahan pukul tadi. Tapi kalau mangkoknya mangkok plastik, embernya ember plastik, terjemur di Makkah sana, kada apa-apa. Kenapa maka makruh? Para kedokteran meneliti kenapa maka makruh. Salah satu penyebabnya itu dimakruhkan, ada efek sampingnya. Penyebabnya katanya itu bisa menyebabkan penyakit becalak apa baros kalau salah, calak. Ini maaf lah kada nyinggung siapa kita. Ada yang biasa penyakitnya tuh putih, mukanya putih kan, nah itu baros namanya ta, ya penyakit calak namanya, mun bahasa Banjarnya calak. Nah itu sampai sekarang belum ditemukan obatnya ta, mun kada salah itu dalam kitab sudah dijelaskan ta, malih nyari obatnya kita, ya makanya jangan nyambeti orang kita. Kalau nyambeti kata Nabi, siapa menghina orang lain sebelum dia meninggal, dia akan kena seperti orang yang dihinanya itu. Nah, sebelum mati kita tekan juga kita. Jadi jangan menyambati orang, menghina orang. Nah, jadi air yang musyammas tadi air yang terjemur di matahari seperti di negara-negara sana. Jadi bisa karena penyakit itu. Sebab kalau terjemur itu katanya besi-besinya itu melunturkan karat-karatnya, memacul karat-karatnya, dan karatnya itu menyatu dengan air yang ada di dalam ember yang besi tadi itu, sehingga ketika kita pakai itu bisa merusak kulit kita tuh, bisa menimbulkan penyakit. Begitu kata ahli kedokteran di dalam kitab-kitab yang besar tuh. Dokter mana meneliti dia tahu. Dah yang penting itu kada di kampung kita di sana di Makkah ya nak. Tahu di mana lagi yang panas mana? Pokoknya daerah Arab Saudi sana lah ya. Daerah Arab sana Timur Tengah sana panas-panas. Kalau daerah Eropa sana dingin-dingin ya. Kasuh lah Inggris disuah lah kak. Ipin lah deh. Yang keempat, ar-rabi'u ma'un mutanajjisun, air yang takana najis. Nah kejatuhan najis. Fala yajuzu isti'maluhu fil wudu, maka tidak boleh air yang terkena najis ini menggunakannya fil wudu, pada wudu, au ghairihi, atau selain daripada wudu. Basuh tangan, hendak makan cuci tangan tuh kada boleh. Basuh berak, basuh kencing kada boleh. Air yang terkena tekanannya itu sengaja atau kada sengaja, tetap hukumnya air itu jadi najis. Sengaja kah? Kada sengaja kah? Cicak bihira kada sengaja, adanya di atas. Nah, cuman ini dipegang betul nih. Di dalam kitab yang besar-besar itu kita di Indonesia di Tongkal ini lah khususnya lah, itu payah menjaga cacak, payah dan lain-lain tuh ngalih jaganya ta. Nah umpama kalau di WC kita itu ada baknya kecil kan, itu airnya tuh kurang daripada 2 kulah, ya kan, airnya tuh kurang daripada 2 kulah. Kata Imam yang pengarang Petunjuk Indah itu ada Imam Abdul Hamid ya, Syekh Abdul Hamid, kata beliau baguslah kita tuh bertaklid kepada Imam Malik. Bertaklid kepada Imam Malik. Imam Ghazali gitu juga menjelaskan
Bagus kita bertaklid kepada Imam Malik yang membolehkan apa? Yang membolehkan memakai air yang kurang daripada 2 kulah yang air itu kejatuhan najis. Tapi kalau mazhab kita di sini, ikut kitab kita di sini, asal air itu kurang daripada 2 kulah kejatuhan tahi cacak seigigen, itu kada boleh lagi dipakai air itu, wajib dibuang. Sebab air itu hukumnya mutanajis. Kecuali kita cukupkan air itu menjadi 2 kulah, baru dia menjadi halal lagi, menjadi suci lagi. Sebelum dia cukup daripada 2 kulah, asal kejatuhan najis tahi cacak siji gen, kejatuhan apakah bangkai, apakah misalnya kecoak mati, yang itu ada darahnya, yang ada darah apa, cacak lah umpama, atau nah jatuh cicak ke dalam tuh, berubah kada berubah menurut Imam Syafi'i, itu hukumnya najis, kada boleh lagi dipakai. Nah, jadi menurut Imam Malik, kalau air itu masih tidak berubah, baunya kada berubah, warnanya kada berubah, rasanya kada berubah, ya kira-kira aja itu masih boleh dipakai, asal jangan najisnya yang dicibuk. Nah, itu menurut Imam Malik. Seyogianya kata Imam Ghazali, kita bertaklid awan Imam Malik, apalagi kita di sini nih ngalih. Kita banyu apa air tuh imit-imit gitu ya, nak sikit-sikit apa merapi-rapin banyu, tapi musim kemarau gitu ya paksa kita ikut mazhab imamnya Imam Malik. Nah jadi boleh dipakai wudu kalau kita ikut mazhab Imam Malik. Aku sering di dalam ember, di dalam bahan drum kita tuh, kita kan penuh kejatuhan najis, kada najis belum? Ini drum kita berbukaan, jatuh tahi cicak belum najis, kita kurang jadi najis tuh, tahi cicaknya belum dibuang jadi najis, sebabnya sudah kurang daripada 2 kul. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu kan boleh lagi dipakai, buang cuman lagi tumpah aja lagi, kecuali kita tambahi pulang, ya kan, paham lah. Jadi semasa belum dibuang tahinya tuh, jadi kalau anak membuang semestinya waktu 2 kulah tadi buang dulu tahinya tuh. Buang dulu tahinya, nah baru suci air itu kita pakai, gak ada masalah. Nah ya ini ceritanya kalau air itu kada berubah tadi ya. Tapi kalau berubah, baik itu 2 kulah atau apalagi kurang, itu tetap hukumnya mutanajis. Babi jatuh ke dalam sumur, berbau sesumuran, itu jangan dipakai. Itu sudah pasti sepakat seluruh ulama hukumnya air itu najis. Banyunya berbau, babi mati. Jangankan kadang sesungaian yang panjang tuh kadang berbau, kadang airnya ya. Kalau babi mati, parit yang halal itu berbau. Itu berapa kulah atau banyunya tuh. Nah, jadi di fil wudu tidak boleh karena air itu najis. Au ghairihi tadi, atau selain daripada wudu juga tidak boh. Nyuci piring, nyuci baju kada boleh dengan air yang mutanajis. Kita mandikan air mutanajis itu kada boleh, haram hukumnya. Haramnya di mana? Melumuri badan kita dengan najis tuh hukumnya haram ya. Nah, wajib hukumnya bersegera membersihkan najis ta. Wa huwa nau'ani. Nah, air yang mutanajis tadi 2. Yang pertama al-ma'ul qalil, air yang sedikit, najis juga nih. Allati halat fihi najasah, yang tercampur, yang terjatuh ke dalamnya itu najis. Airnya sedikit, kejatuhan najis, itu hukumnya mutanajis air tuh. Sawaun kana mutaghayyiran, sama ada air yang sedikit tadi berubah atau amla atau tidak berubah. Sama ada berubah atau tidak berubah, asalkan air itu dinamakan sedikit itu artinya kurang daripada 2 kulah, maka air itu hukumnya mutanajis ya, amlah. Maka air itu hukumnya mutanajis. Karena apa? Karena dia hukumnya sedikit, namanya air yang sedikit. Nah, kecuali tadi kita ikut kepada mazhabnya Imam Malik yang membolehkan air sedikit itu kalau kejatuhan najis dipakai, asalkan jangan berubah. Itu mazhab Imam Malik. Yang kedua, al-ma'ul kasir al-mutaghayyiru binajasatin, air yang banyak yang berubah dengan sebab kejatuhan najis. Airnya banyak, kejatuhan najis, berubah dia
maka hukumnya juga air yang banyak tadi tetap najis. Tapi kalau dia tidak berubah walaupun kejatuhan najis, maka dia tidak najis hukumnya. Aku sering di derum tuh, tikus tuh pacaran mungkin malam dia ciwian dia tegulimpas gugur, terpeleset dia di atas tuh, langsung tergugur dalam drum. Sekali pagi nak wudu cidok tikus, menggeling tikus tadi anata. Tapi air kita dapat masih penuh nih. Nah buang aja tikusnya, cium airnya, oh masih biasa baunya, pakai boleh. Nah tapi geli muntaho, ya geli. Kuku muar kalau sanggup lagi tah. Nah sikat gigi. Tapi kalau wudu masih kupakai biasa, ya masih kupakai. Tapi kalau diam-diam cuman tuh, kalau mamanya tahu udah berani lagi dia makai. Dia biasalah nyuci piring, oh biasalah. Tidak apa-apalah, kita yang tahu agak geli-geli sedikit, ya dah. Tapi itu halal tuh, suci, kada masalah. Agama menghalalkan, asalkan jangan berubah. Sebab dia hukumnya air itu air yang banyak, ya, air yang banyak. Al-ma'ul katsir, al-ma'ul katsir tadi hukumnya air yang lebih daripada 2 kullah, ya, itu al-ma'ul katsir namanya, air yang lebih daripada 2 kullah. Nah kalau dia tidak berubah, maka kejatuhan najis tadi dia hukumnya tetap suci lagi mensucikan. Wal qalilu makana duna kullatain, bermula air yang sedikit itu adalah air yang kurang daripada 2 kullah. Nanti ada kullah-kullah atau apa kullah atau kullah ini istilah fikih lah, istilah kita adalah nanti ya ada meterannya dah. Wal katsiru ma balagha kullatain, wa kullah itu peganglah kullah ta, ya kullah. Nah 2 kullah. Wal katsir bermula air yang disebut banyak itu adalah air yang sampai mencapai 2 kullah au aktsara atau lebih daripada 2 kullah, itu disebut namanya air katsir, air yang banyak yang mencapai 2 kullah atau lebih. Sekarang pertanyaannya, kullah itu apa? Nah 2 kullah itu apa? Wal kullatani bermula 2 kullah ibaratun, yaitu ibarat itu perumpamaan, percontohan, an miqdaril ma'i, daripada kadar air, ukuran air, ya apa namanya, ya ukuran air, kadar air, alladzi tasa'uhul birkah, yang memuat, yang mencakup, yang menampung oleh wadah atau sumur, ya, yang memuat, yang menampung oleh wadah atau sumur. Yang sumur tadi, yang wadah tadi, tuluha panjangnya ziraun wa rubu'un, sahasta tambah 1/4. Ini sahasta tuh sini ya, aku ini agak handap hasta, ini panjang nih. Ini panjang hambali ini sikit. Nah anggaplah tangan hambali ini, nah sahastanya adalah 1/2 meter, kurang sikit lah taruhlah 45 cm ya, 45 cm tambah warubu'un 1/4-nya, ini dibagi 4, hasta kita ini bagi 4, tak 4. Nah jadi sahasta tambah 1/4-nya, hasta kita ini kan potong 4, tak. Nah 1/4-nya satunya ambil sambung kepada yang sezira tadi, sahasta tadi. Nah segitu ukurannya baknya dah. Sumurnya seita, anggaplah ini ya, anggaplah 1/2 meter. Kalau di sini lebih 1/2 meter, 60 cm. Iya 60 cm. Ya 1/2 meter lebih ya. Nah segini, nah 60 sini lah kurang lebih ya. Nah ziraun wa rubu'un wa urduha, lebarnya, wa umkuha, dalamnya, kadzalik sama itu 60 cm. Jadi lebarnya sama, tingginya sama, di dalamnya nih sama, apalagi lebarnya, tingginya, ya panjangnya sama semuanya, sekelilingan tuh sama 60 cm. Nah penuh air segitu tuh, itu hukumnya 2 kullah tuh. Nah kalau literan kayak apa? Ini ada literannya. Nah autuluha wa urduha wa umkuha nahwu 60 cm, ada sini bahasa Indonesianya. Nah wahwa yusawi, kata musannif ini, itu menyamai sejumlah 216 liter minal ma'i, daripada air.
liter minyak kita tuh 216 liter. Kalau drum kita yang biru tuh, yang drum atau yang biru biasa nampung minyak itu jumlahnya aku tanya wadah Cina, kok kata kok ini berapa isinya? 220 katanya. Kalau sebelum diisi minyak. Tapi kalau sudah diisi minyak yang drum plastik itu bisa ngembang kata beliau. Bisa sampai 230 kata beliau. Bisa sampai 200, pokoknya 200 lebih ke atas ada. 220 lebih ke atas bisa. Berarti kalau belum masih normal itu 220 itu sudah lebih daripada dua kulah sedrum tuh. Berarti kalau kita nak wudu di situ boleh hukumnya. Aku sering wudu dalam drum, orang udah hajan culup-culup, cuman lagi sering lah kok ya culup-culup aja lagi nggak apa-apa, misalkan orang jangan melihat, orang melihat geli orang ya, tapi nggak apa-apa lah, kita nancap bang ya drum kita ya. Nah masalah buatnya. Nah ini gambarnya ada ya. Nah gambarnya ada bis de jamnya ya. Nah, jadi 216 liter ya. 216 liter itu digolong termasuk dua kulah sudah. Dihitung dua kulah 216 liter. Kalau kurang daripada itu, kurang sedikit apa lah ya, kurang secanting kah? Nah, ada masalah lah. Ya. Nah, kurang sedikit apa lah. Kalau kurang 5 liter nah itu ya. Tapi kalau 6 asahan lo ya le, asa kada muat 6 berapa tadi 60 cm tuh. Tapi jelas ulama ini sudah mengukur dah. Ya, tingginya 6, berarti sini dia lebarnya 6. Pas tuh katanya tuh 216 liter tuh. Udah mungkin bilang pengarang nih kada mengukur. Ya, pastilah nih waliun min auliyaillah nih. Ya, wali nih. Habib lah nih pengarangnya, nggak ada tahu. Syekh Muhammad Yunus ya. Nah, 216 liter itu tergolong air yang jumlahnya 2 kulah. Maka kalau kejatuhan najis asalkan jangan berubah air yang 2 kulah tadi tuh, maka hukumnya tetap suci, tapi dibuang lo najisnya. Ini kalau menurut mazhab kita ya, dibuang dulu najisnya, sebab nanti kalau kita cibuk kan airnya kurang tuh. Kalau najisnya tetap kada dibuang, maka air yang jadi sedikit tadi tinggal setengah drum cuman lagi itu jadi najis dia. Jadi caranya dibuang dulu airnya, ketika dia masih 2 kulah tadi dibuang dulu najisnya, baru kita pakai airnya. Tapi kalau belum dibuang kita pakai jadi tinggal 200-annya lagi atau 100 liter cuman lagi, maka air dari karena najisnya masih ada, dia dinajis hukumnya toh, kada boleh lagi wudu di situ, dipakai wudu toh ya. Tapi itu kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i ya. Tapi kalau mazhabnya Imam Malik boleh hukumnya memakai air yang sedikit tadi toh, asalkan jangan kalau teh cicak haloi itu kada merubah air dah. Air segeyong pun kalau kejatuhan teh cicak haloi kada berubah dah. Tes suruh cecak bihira kau tanai kan ketiadaan ya dah, kurang kerja. Jadi al wudu wallahu alam bis sawab. Al-Fatihah.